Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di channelnya Ginu Samudra. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru join di channelnya Ginu Samudra, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Yang belum kenal, perkenalkan, saya Ginu Samudra. Saya adalah instruktur hipnotis halus. Saya juga instruktur lisensi certified BNSP. Ya. Nah, untuk teman-teman, melalui video ini saya akan berbagi ya, bagaimana cara kita menghipnotis seseorang, ya, cara kita melakukan hipnoterapi, hipnotis kepada seseorang, ya, agar tingkat keberhasilan hipnotis kita ini meningkat sampai dengan 99%. Wah, mantap ya. Sebenarnya teman-teman, banyak sekali teknik-teknik atau cara-cara menghipnotis orang, ya. Itu banyak sekali di luar sana gitu ya. Tapi cara ini yang paling dasar digunakan para master-master hipnotis, ya. Walaupun beberapa orang yang ngaku master hipnotis itu kadang-kadang sering miss atau keskip dengan teknik ini. Nah, dari situ saya akan berbagi kepada teman-teman, mudah-mudahan ya, ini bisa menjadi pengetahuan baru buat teman-teman yang baru belajar hipnotis atau yang sudah pernah belajar hipnotis tapi masih gagal-gagal saja. Mungkin di bagian ini teman-teman melewatkan ya, atau skip di bagian ini. Jadi saya akan bagikan kepada teman-teman penonton YouTube Ginu Samudra Channel. Simak sampai dengan selesai. Oke, teman-teman. Jadi seperti ini, teman-teman. Ketika kita berhadapan dengan seseorang yang akan kita hipnotis, atau itu orang klien ya, atau subjek dalam sebutan ilmu hipnosis ya. Di level yang paling dasar, kita harus bisa mempetakan ya, orang ini peka terhadap energi atau peka terhadap sugesti, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya seseorang ini peka terhadap energi, kita akan melakukan pendekatan-pendekatan berbasis dengan energi. Nah, ini yang dipraktekkan para praktisi-praktisi hipnotis nonverbal. Nah, ini sering dipraktekkan ya di sini ya. Dia akan menggunakan bahasa-bahasa berbasis energi, gitu ya. Nah, di sisi lain, ketika kita berhadapan dengan seseorang yang dia orang yang logis, orang yang realistis, gitu ya, menilai sesuatu dengan apa yang dia bisa lihat, apa yang dia bisa saksikan, gitu ya. Kita berhadapan dengan seseorang yang seperti ini, kita gunakan pendekatan-pendekatan verbal, komunikasi-komunikasi verbal, ya secara logis gitu ya, secara apa yang biasa dia lihat dengan sehari-hari gitu ya. Nah, di level tes sugestibilitas, di level yang paling dasar tes sugestibilitas, penggunaan kalimat-kalimat energi, ya, penggunaan pendekatan-pendekatan kalimat energi, dan penggunaan kalimat-kalimat sugesti ya akan saya bagikan. Contohnya seperti ini. Ketika kita berhadapan dengan seseorang yang percayanya, yang dia sensitifnya, yang dia beliefnya dengan energi-energian gitu ya. Saya selalu katakan kepada dia, Mas, percaya dengan energi ya. Iya, percaya kan kalau energi itu bisa disalurkan kepada seseorang ke seseorang yang lainnya gitu. Percaya. Oke, sekarang tangannya boleh seperti ini. Tangan dia disuruh seperti ini, ya, kemudian kita tempelkan tangan kita. Ini tangan kita ya, tempelkan aja. Ya, dekatkan ya, jangan ditempelkan, dekatkan, jangan sampai menempel seperti ini. Ya, seperti kita berakting lah, berakting seolah-olah mengeluarkan sebuah energi gitu ya, ke tangan dia gitu. Nah, sebelum seperti ini, kita katakan kepada dia, Mas atau Mbak atau siapapun itu, saya akan mengantarkan energi ya, energi kecil ini, energi kecil, biar mbaknya nggak kaget gitu ya. Saya rasakan, nanti kalau merasakan sesuatu, konfirmasi ke saya gitu ya. Nah, dekatkan seperti ini. Nah, biasanya reaksinya itu macam-macam. Ada yang merasakan panas, ada yang merasakan hangat, ada yang merasakan dingin, ada yang merasakan seperti ada pusaran angin, dan lain sebagainya. Karena itu terjemahan bawah sadarnya dia. Seperti itu sebenarnya gitu ya. Tapi bahasa-bahasa pendekatan kita dari awal itu sudah kita framing dengan bahasa-bahasa energi gitu ya. Nah, paham ya sampai sini ya? Kelihatan ya? Udah mulai bisa ditangkap ya? Itu rahasianya. Yang kemudian, ketika seseorang sudah bisa merasakan yang tadi, energi yang tadi, ya tinggal kita bilang aja, nah itu tadi bagian kecil dari energi saya gitu. Nah, sekarang saya akan melanjutkan dengan energi dalam tubuh saya ini yang lebih besar lagi gitu. Nah, lanjutlah dengan bahasa-bahasa berbasis energi yang lain.
Ya, kemudian nanti sugesti Anda, sugesti nonverbal Anda akan bisa masuk dalam diri dia tanpa kritik gitu. Misalnya, ya saya dekatkan ke mata Anda, nanti mata Anda akan menjadi ngantuk. Ya, rasakan energinya besar banget. Nah, itu biasanya seseorang langsung bisa menerima, bisa merasakan itu gitu ya. Nah, seperti itu. Banyak banget cara-caranya ya untuk menyambung komunikasinya dari yang kecil yang tadi ke besarnya itu tadi. Ya, paham ya sampai sini ya. Ya, kemudian bagaimana kalau misalnya orang itu sensitif dengan sugesti gitu ya? Ya, gunakan kalimat-kalimat yang bisa diterima dia gitu ya. Dengan kalimat-kalimat sugesti yang biasa dia terima sehari-hari gitu. Misalnya, Mbak, percaya nggak gitu. Sebenarnya otak kita ini luar biasa. Otak kita ini sangat cerdas. Terutama ketika kita sedang fokus gitu ya. Percaya, pasti ya, ketika kita fokus itu akan menimbulkan efek-efek yang luar biasa otak kita ini. Percaya ya, percaya gitu ya. Nah, kabar baiknya fokus itu bisa dilatih gitu ya. Dengan cara apa? Training fokus gitu ya. Nah, sekarang Mbak boleh ngikutin saya, Mbak boleh mengikutin saya untuk training fokus. Ini juga bisa melihat seberapa tingkat fokus Mbaknya gitu. Nah, kemudian kita ajak untuk, oke, sekarang Mbaknya boleh menutup mata gitu. Nah, sembari Mbak menutup mata, sekarang Mbak mulai mendengarkan suara saya dan menghiraukan suara yang lain gitu ya. Nah, langsung dia suruh membayangkan, oke, tahu lem Mbak ya? Lem. Oh ya, lem apa yang paling lengket Mbak menurut Mbaknya gitu. Misalnya lem Alteco gitu kan. Ini kan realistis ya. Karena lem Alteco itu kan yang sering dia temui sehari-hari gitu ya. Lem Alteco itu lem yang paling lengket Mbak ya? Iya, oke. Oke, sekarang Mbak pernah megang lem Alteco Mbak? Pernah. Gimana rasanya? Lengket. Jadi kalau lem Alteco-nya saya bawa ini, saya tempelkan di tangan Mbaknya gitu ya, atau di tubuh Mbaknya, lemnya banyak banget. Berarti reaksinya apa Mbak? Semakin lengket banget ya? Iya, jadi semakin banyak lemnya, maka efeknya akan semakin membuat lengket ya Mbak. Iya gitu ya. Oke, sekarang lemnya itu Mbak yang lengket itu tadi, saya letakkan di kelopak matanya itu Mbak. Nah, jadi kalau misalnya matanya kita diberi lem yang lengket itu di lem Alteco, maka matanya akan jadi apa Mbak? Jadi lengket ya. Lengket. Nah, sekarang di sini udah mulai fokusnya udah mulai bagus ini Mbak ini. Nah, sekarang bayangkan lagi gitu. Nah, dan lain sebagainya. Caranya tes sugesti ini tadi ada di YouTube saya. Cari aja di playlist cara menghipnotis orang, di playlist saya ini ada di YouTube saya ini. Nah, itu tadi kalau misalnya kita jadi seorang penghipnotis itu ya kita harus luas teman-teman. Kita harus luas, kita harus fleksibel gitu ya. Jadi jangan kaku. Kita ketemu seorang tiba-tiba oke, sekarang bayangkan sekarang mata Anda ada lemnya gitu. Bayangkan tangan Anda ada lemnya dan lain sebagainya. Tanpa kita tahu orang itu sebenarnya, kalau kita ketemu dengan seseorang yang sensitif dengan energi, dia percaya dengan energi-energian, terus kita suruh membayangkan lem, suruh membayangkan matanya ada lemnya, tangannya ada lemnya, oh lemnya mana ini? Karena dia akan cenderung mencari ini saktinya di mana sih gitu. Ini keajaibannya di mana sih kayak gitu. Ya, orang-orang yang sensitif dengan energi, orang-orang yang percaya dengan klinik gitu ya, orang-orang yang percaya dengan supernatural, dia akan mencari ini saktinya di mana sih? Ininya di mana gitu ya. Yang dia bisa rasakan itu di mana gitu. Keajaibannya di mana gitu. Akan mencari itu gitu. Makanya kita ikutin pakai bahasa-bahasa keajaiban, bahasa-bahasa energi gitu ya. Karena di situ kita akan lebih nyambung dengan belief dia gitu ya. Sama juga seperti orang yang logis ini tadi, di sini tadi kita gunakan bahasa-bahasa logis gitu ya. Nggak bisa orang misalnya orang yang rasional ya, orang rasional, orang yang logis kita anggap pakai bahasa-bahasa energi. Oke, bayangkan saya akan menyalurkan energi dalam tubuh Anda gitu. Ini nggak bakalan nyambung, nggak bakalan bisa diterima sugestinya gitu ya. Nah, di level yang paling dasar, ini teman-teman yang bisa teman-teman coba. Selamat mencoba ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ketika orang ini sudah bisa merasakan efek di level ini, nah, kemudian teman-teman bisa melanjutkan ke sugesti-sugesti yang lain. Karena ini adalah jembatan pertamanya untuk menuju ke pikiran bawah sadar yang lebih dalam. Dan kemudian sugesti kita bisa diterima subjek tanpa kritik. Ya, ngerti sampai sini ya, poinnya bisa diterima, mudah-mudahan bisa dipraktekkan untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. Baik, terima kasih siapapun yang menonton channel Gino Samudra. Saya
Doakan semoga saya selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.